Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Selanjutnya, untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, ya. Selanjutnya, semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutin satu persatu nama-nama kalian, tapi intinya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga akan tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang dikabulkan atau diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Ini ekstra dingin, ya, ba'da subuh, karena kameramen kita dan bidadari kecil Ranti sudah masuk, maka kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Dan juga sebelum mentari bercahaya menyinari tembus ke sini, ya, itu juga kendala, maka kita ambil waktu ba'da subuh, ya. Jadi masih dingin ini. Melanjutkan yang kemarin tentang bahasa kita di akhirat, ya. Ini kita masih pakai papan tulis yang lama karena yang baru ukurannya jumbo, jadi perlu penyesuaian, perlu dipotong lagi sepertinya. Kita jadikan dua, ya. Untuk sementara pakai ini dulu, ya. Nanti kalau sudah dipotong baru kita pakai yang baru. Oke, apa judulnya? Bahasa apa ini? Bahasa kita di akhirat, ya. Bahasa kita di akhirat, ya. Akhirat kalau dalam kajian di kampus itu namanya, kalau sudah berbicara akhirat itu eskatologi, ya. Itu berbicara tentang hal-hal akhirat, ilmu yang berbicara atau pengetahuan-pengetahuan tentang di akhirat nanti. Itulah yang disebut oleh pakar filsuf kita bahwa Al-Quran, dia sih menyebutnya bukan Al-Quran, ya, juga bukan Torah, bukan Injil, dia bilang kitab suci. Jadi sebetulnya itu merangkum semuanya, dan itu memang benar, ya. Kalau dalam konteks eskatologi loh, ya, karena kan kitab suci itu tidak semuanya eskatologi, ada yang cerita lalu, ada yang cerita kekinian, ya. Kalau yang eskatologi itu kan yang akan datang. Semua kitab suci, ya, semua itu ya semuanya, nggak perlu di breakdown lagi. Ini logika dasar aja nih, nggak usah harus dalil-dalil. Dalil itu kan dua, dalil nas, ya, atau dalil fi'liyah, pemikiran. Iya, pemikiran, ya, nakli maksudnya. Ada yang nas, ada yang nakli, ya. Itu boleh saja, gitu. Dan ini tidak perlu dalil nas, dalil nakli itu cukup. Kita itu belum sampai ke sana. Ya, kita seperti ini kan, aku kan masih hidup, kamu masih hidup, kita masih di atas bumi, belum di bawah bumi, ya. Maka itu disebut fiction. Jadi semua kitab suci, apapun kitab sucinya, kalau sudah berbicara eskatologi itu fiction semua.
Masalahnya orang dikirain fiction itu fiktif, bukan. Fiction itu artinya kita belum tiba, belum waktunya belum sampai, kita belum ke sana. Jadi ketika ada sebuah informasi itu sebatas informasi tentang sesuatu itu yang kita akan ke sana, misalkan surga dan neraka. Maka sangat tepat sekali kalau Kanjeng Nabi mengatakan surga itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Itu sangat rasionalis banget gitu loh. Istimewa banget. Ditambah lagi Al-Quran. Al-Quran itu kalau sudah berbicara surga itu mesti kamisalan. Jadi perumpamaan, misalan, perumpama. Kenapa dijelaskan begitu? Karena kita ndak sampai ke sana saat ini atau belum sampai ke sana. Jadi harus ada analogi-analogi yang dibangun untuk menggambarkan tentang surga itu. Nah, itu namanya fiction. Masalahnya orang nggak tahu terus nyerocos saja. Dan dikatakan bahwa itu sesuatu yang melanggar aturan. Melanggar aturan yang kamu yang goblok kok orang yang melanggar aturan. Fiction itu beda dengan fiktif. Ya. Beda. Fiction itu waktunya belum tiba, waktunya belum sampai atau kita belum ke sana. Jadi kita sebatas informasi. Makanya aku kalau ditanya tentang surga itu harus hati-hati menjawab. Kan kita sudah sepakat gaib itu kita tidak tahu. Kita tahu hanya diberitahu. Maka untuk hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita tidak tahu, kita hanya berbicara sebatas yang dikasih tahu oleh Yang Maha Tahu lewat firman-Nya. Bisa Torah, bisa Injil, bisa Al-Quran, begitu. Ya. Sekali lagi aku ingatkan, fiction itu bukan fiktif. Tolong ini dipahami supaya agak cerdas gitu loh, nggak memalukan. Kalau kamu taruhlah kamu cuman SMA, tapi kalau berbicara di hadapan para pakar, dosen-dosen sekalipun kamu nggak jadi bahan ketawaan gitu loh. Yang cerdas otaknya, soal titel nggak masalah titel. Yang penting kalau kamu meskipun kamu SMA, kamu mau belajar banyak baca, banyak mendengar, kamu bisa mengikuti kerangka berpikir mereka gitu loh. Nanti dalam sebuah pertemuan kamu cukup nyalakan kitab suci kok fiction. Kamu kira fiction itu sama dengan fiktif? Goblok loh. Ya. Oke. Ini membayar hutang dari pertanyaannya MBR ya. Kemarin seri 1 dan ini seri 2, insya Allah ini seri tamat. Sebelum nanti kita menuntaskan tentang ada nggak sih itu siksa kubur, itu kan belum selesai itu ya. Ini sebetulnya mauku kemarin selesai 1 episode, ternyata nggak selesai juga. Akhirnya molor 2 episode. Ya, harusnya sekarang kita melanjutkan tentang siksa kubur itu ada nggak, gitu loh ya. Ya itulah yang aku bilang. Sebetulnya aku sih kalau mau ya 1 seri selesai. Cuman kan alurnya nggak bisa 1 selesai. Jadi dia memang harus berseri ya. Sudahlah, berjalan saja. Kalau mau sampai berapa seri pun terserah. Ini nggak ada 1 seri selesai. Maunya begitu, tapi nggak bisa. Seperti ini ternyata kita terpaksa harus ke 2 seri. Dan insya Allah ini bisa tamat ya. Kalau enggak ya nanti 3 seri juga gitu. Kemarin kita sudah sampai pada diksi telanjang. Telanjang. Ya. Yang aku tidak setuju dengan pendapat mainstream, telanjang itu dipahami secara harafiah. Ya. Dan aku sudah berulang kali ya mengatakan kitab-kitab suci apapun namanya, baik Torah, baik Injil, baik Al-Qur'an, itu tidak bisa diperlakukan harafiah semua. Harus metafora juga. Sehingga kita harus piawi, harus canggih pada saat mana kita memperlakukannya secara harafiah dan saat mana metafora. Seperti Yesus bilang, kalau kamu beriman, iman biji sesawi, gunung ini kamu suruh pindah-pindah. Itu metafora, karena nggak bisa diaktualkan. Sekarang cari orang Kristen yang paling beriman suruh pindah gunung pakai iman, apa bisa? Karena kesalahan-kesalahan inilah yang menjadi berikut-berikutnya salah semua. Itu metafora. Ya, nggak ada ceritanya orang bisa pindah gunung dengan iman, nggak ada. Ya,
Ya kita sih hanya kasih masukan, itu metafora. Kalau dia bilang enggak berarti ya silakan saja. Imanmu sebesar apa sih? Coba pindah gunung itu. Jangan kan gunung, pindah kursi pakai iman bisa enggak? Kan enggak bisa. Ya, enggak bisa. Enggak bisa. Itu bahasa sastrawi, bahasa metafora. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, sesawi itu bagian terkecil dari sebuah materi pada saat itu. Kalau sekarang mungkin atom bisa dibagi lagi mungkin pertama molekul ya, molekul, terus apa? Atom bisa dibagi lagi apa? Sak ya. Nanti sak bisa dibagi lagi apa? Neutron, deuteron gitu. Ya nggak tahu apalagi nanti perkembangan sains. Tapi intinya kenapa menggunakan biji sesawi? Pada konteks saat, ruang dan waktu itu, biji sesawi itu sudah bagian dari benda terkecil. Jadi jangan kamu pahami benar-benar seperti biji sesawi, bukan. Itu artinya kalau saja kamu punya iman meskipun sekecil apapun, kamu dapat memindahkan gunung. Gitu loh maksudnya. Jadi harus canggih. Begitu juga kita membaca Al-Quran. Jangan terlalu harafiah banget. Jangan terlalu metafora banget. Pada saat mana harafiah, pada saat mana metafora, kita harus pintar-pintar. Itulah yang dimaksud bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasabihat dan ada ayat-ayat mukamat. Ya, ayat yang turun di Makiyah itu bahasanya lugu-lugu, itu mukamat itu. Nggak perlu pusing-pusing, kita sudah tahu, oh maksudnya begini. Karena ketika berbicara akidah itu harus hitam putih. Maka bahasanya lugu-lugu. Lain nanti kalau kita baca Al-Quran yang ayat-ayat madaniyah, itu sastrawinya lumayan itu. Maka otakmu itu harus cerdas juga. Inilah perlunya kita belajar sastra. Yang jadi masalah, dunia pendidikan kita seperti Ranti, Graito itu, apakah sekarang diajari sastra? Kalau aku dulu diajari sastra, dan alhamdulillah bekal sastra yang dulu membantu aku dengan sangat, dengan amat ketika aku membaca teks-teks suci baik Torah, Injil, dan Al-Quran. Nah, sekarang kita kembali kepada makna telanjang. Aku kemarin sudah bilang, aku nggak setuju kalau telanjang itu dipahami telanjang bener-bener. Terus nanti orientasinya antara titip dan ninit. Kemaluan, tidak lebih dari apa yang ada di seputaran selangkangan dan sekitarnya. Di bawah perut, di atas lutut. Nggak begitu. Ya, aku kasih sebuah analogi. Koruptor itu diadili dan dia ditelanjangi oleh hakim. Apa yang ada dalam otakmu? Bajunya dicopot, celananya dicopot, sempaknya dicopot sampai nampak titiknya kalau dia cowok, sampai nampak ninitnya itu kalau dia cewek, begitu dalam otakmu. Aku ulangi. Koruptor itu dalam persidangan ditelanjangi oleh hakim. Diksi telanjang itu apa? Kamu pahami? Apakah kalau dia cewek sampai bajunya dibuka, BH itu apa? Barang hangat. Opo BH? Buah dadanya, BH-nya dibuka, buah dadanya nampak, ninitnya nampak, telanjang bulat begitu. Jangan goblok-goblok banget lah ya. Otak itu banyak diisi nutrisi, makan buah, makan ikan laut. Jangan pelit dalam hidup ini. Kalau kamu sama dirimu saja pelit, apalagi sama orang lain. Mau mengeluarkan duit itu seperti narik bambu dari ujung, kata orang Betawi. Bambu kamu tarik dari ujung itu sulitnya minta ampun itu. Padahal sama dirimu sendiri, apalagi ke orang lain kamu. Agama kita tuh memerintahkan boros nggak boleh, pelit nggak boleh, optimal gitu loh. Kamu ada rezeki beli ikan laut, beli buah, itu nanti membuat otakmu itu ternutrisikan sehingga dia daya rekamnya itu mancepnya itu kuat gitu loh. Ya. Kalau sudah umur seperti aku, seperti istriku itu sudah sepertinya pertumbuhannya sudah tidak signifikan lagi, maka kita utamakan ke anak-anak kita. Kita makan apa saja ya, tapi jangan terlalu rendah lah ya gizinya. Yang kita utamakan, karena anak-anak kita dalam pertumbuhan. Karena apa? Kita ingin generasi-generasi Islam itu otaknya itu kelas wahid gitu loh. Kalau seperti Grahi itu, Ranti itu kan dalam proses tumbuh dia. Kalau kita kan sudah stagnan, sudah umur sudah setengah jalan.
Ya. Begitu juga kamu, kalau kamu usia berapa, kalau kamu sudah berkeluarga seperti aku, berarti yang kau utamakan anak-anakmu. Supaya nanti generasi Islam kita cerdas-cerdas, jangan medit. Ya, oke, telanjang. Apa dalam benakmu telanjang itu? Begitu juga, ya, kalau kau baca Perjanjian Lama, ya, kalau di Perjanjian Baru sepertinya tidak terekspos itu. Kamu baca di Perjanjian Lama, di Torah, nanti kamu baca di Perjanjian terakhir di Al-Quran, episode Adam dan Hawa, itu ada sebuah kisah yang menceritakan mereka telanjang mereka, mengalami ini. Bapak Adam dan Ibu Hawa itu telanjang ketika memakan buah yang dilarang itu. Terus dalam otakmu itu gimana? Telanjang seperti orang mandi itu. Ya. Itu pun sebetulnya kalau benar itu Adam dan Hawa. Tapi kalau diposisikan Adam itu sebagai nabi, berarti nabi dan para pengikutnya telanjang. Kenapa telanjang? Karena sudah melanggar aturan hukum, larangannya sudah dilanggar, maka dia di hadapan Gusti Allah Agung telanjang. Kesalahan itu tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa disembunyikan. Itu loh goblok artinya. Ngerti? Makanya kesalahan-kesalahan teman-teman Kristen ketika memahami episode, lagi-lagi aku bilang, episode Adam dan Hawa, karena harafiah semua. Sekarang kalau kita ikuti kerangka berpikir Bible, khususnya Perjanjian Lama ya, kitab Kejadian itu, kalau memang dipahami harafiah ya, surga itu nggak ada isinya, kosong ya. Ini Adam, ini Hawa ya. Kalau aku sih memahaminya tidak Adam dan Hawa. Hati-hati kalau kamu baca Al-Quran, Adam itu sebagai nabi, maka Adam dan umatnya dan pengikutnya. Nah, kita terjebak kerangka berpikir Bible, lagi-lagi Israiliyat. Jadi Adam dan Hawa, kalau Adam dan Hawa itu personal, Al-Quran itu nggak ada urusan sama personal. Dia selalu membicarakan hal-hal yang universal, karena dia akan menjadi panduan kehidupan, bukan personal tapi universal gitu loh. Tapi itu nantilah lah ya. Tapi yang jelas lagi-lagi terkontaminasi ya oleh Israiliyat. Aku coba ikuti Bible, karena pemahaman Islam mainstream pun Bible sekali. Ini Bapak Adam, ini Ibu Hawa. Di surga nggak ada apa-apa. Apa malunya kalau mereka telanjang? Apa malunya? Aku sama istriku, kamu sama istrimu, dan yang belum menikah mungkin belum bisa merasakan di dalam kamar sama-sama telanjang. Itu apa yang memalukan? Secara hukum sosial itu sudah sah, secara hukum agama sudah sah. Terus apa malunya kalau harus telanjang? Lagi-lagi otak dipakai. Pertanyaanku, kalau kamu pahami telanjang itu adalah telanjang secara fisikly, apa malunya? Atau di surga nggak ada siapa-siapa, cuman berdua ini. Belum nanti, itu ayat berikutnya itu di awal-awal itu di Al-Baqarah, nanti ada berikutnya itu, Adam dan Hawa mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuhnya. Daun-daun surga itu apa? Coba pikir, nggak goblok we, ngaji pirang tahun goblok we. Apa daun-daun surga itu? Kalau kemarin itu di Bible itu daun apa itu, setelah itu pinter siapa namanya, si Rini itu. Dia googling, ternyata itu daunnya kecil-kecil, nggak seperti daun talas. Mana bisa daun kecil-kecil untuk nutupi tititnya Pak Adam, untuk nutupi ninitnya Bunda Hawa, untuk menutupi buah dadanya Bunda. Apa bisa daun kecil-kecil? Kecuali daun jati yang lebar, daun pisang itu, atau daun apalah yang lebar. Ternyata itu di googling sama si Ernie apa Rini itu daunnya kecil-kecil. Coba, makanya aku berkali-kali ngajak diskusi sama teman-teman Kristen yang dia memang dia punya kapasitas untuk diskusi, bukan yang kelas coro. Ayolah, coba kita free thinking, masuk dalam kerangka berpikir bebas, jangan dulu
terpengaruh oleh dogma-dogma gereja, bapak-bapak gereja. Coba kita baca episode Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Itu tidak bisa kalau itu harafiah, itu metafora semua. Cuman kan aku paham lah ya, kalau itu dipahami metafora, ambruk itu, bubar itu soteriologi salib. Karena dosanya nanti akan menjadi dosa metafora. Maka runtuh apa yang disuntikan Paulus. Sementara itu menjadi fundamental dalam akidah kekristenan gitu loh. Nah, aku inginnya sih sudahlah, masalah iman itu urusan Anda. Anda mau percaya ada penebusan dosa, Anda mau percaya terhadap dosa waris itu ada, silakan, aku hormati saja. Sekarang mari kita berpikir secara akademis. Ini metafora atau harafiah? Ya, jadi tidak bisa Adam dan Hawa kamu pahami telanjang seperti telanjang. Begitu juga nanti kita di akhirat. Ya, setelah kiamah. Nah, ini juga harus lihat nanti videoku tentang kiamah. Bagaimana cara memahami kiamah itu dipahami dulu ya, dipahami lagi. Yang sudah lihat direview, yang belum lihat itu justru harus memahami itu. Karena kita salah memahami apa itu sa'ah, apa itu kiamah. Kembali kenapa? Karena goblok. Itu loh. Goblok itu minta ampun. Prosesnya itu sa'ah dulu baru kiamah. Tidak semua dihantam kiamah. Ya. Oke, di sini kita tahu ya, telanjang itu akibat dari pelanggaran atas hukum Allah, dosa yang membuat mereka telanjang. Begitu juga setelah kita kiamah nanti, sa'ah, masuk kubur, kiamah, kita telanjang. Aku memahaminya bukan telanjang harafiah. Dia metafora, artinya apa? Apa yang bisa kita sembunyikan? Mulutmu itu dikunci nanti. Kita sudah berbicara kemarin tentang yang berbicara itu adalah pertama dari bagian tubuh kita adalah paha kiri. Nah, dari situ kamu sudah mulai mengira nanti bahasa kita di akhirat itu jangan kamu samakan dengan bahasa kita di dunia. Itu sudah menjadi universal nanti. Jadi tidak terjebak oleh ruang dan waktu. Karena di sana sudah tidak ada lagi dimensi ruang dan waktu. Ini MBR harus ngerti nih supaya cerdas kamu, ya. Justru mulut itu nanti tidak berfungsi, yang berfungsi anggota tubuh kita. Kok bisa gitu, Gus? Bisa. Analogi paling gampang itu kamu lihat pada kasus-kasus penyidikan, kemudian dilanjutkan ke penyelidikan. Biasanya itu kasus-kasus yang terkait dengan kriminologi, yang namanya sidik jari itu loh. Yang bicara siapa? Mulutnya. Perselingkuhan, sidik jari. Kamu ditanyain sama pasanganmu, kamu berselingkuh? Oh enggak. 1000 kali kamu ngomong enggak, tapi sidik jarimu ada di kamar hotel itu, di tempat tidur itu, di selimut itu, di pintu masuk itu, maka 10.000 kali mulutmu bilang tidak, itu akan mentah, akan runtuh, akan rontok dengan bukti sidik jarimu yang ada tertinggal di kamar itu. Tidak bisa, telanjang kamu. Jadi kalau kita di hadapan Allah nanti telanjang, artinya tidak ada yang bisa kita tutupi. Gitu loh. Ya, nggak ada yang bisa kita, apa yang bisa kita tutupi? Apa yang kita tanam itu yang tumbuh. Kalau kebaikan ya nampak kebaikannya, kalau keburukan ya nampak keburukannya. Yang berbicara bukan mulut lagi, ya. Aduh, sepertinya tidak bisa tamat ini. Sedangkan menjelaskan telanjang sama kamu aja sudah 23 menit, ya. Oke. Mana aku akan bacakan komen yang masuk dulu ya. Jadi jangan terlalu lugu-lugu lah kalau apa namanya baca teks-teks suci itu ya. Oke. Pertama dari Kang Wahyudi Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jangan di akhirat Gus. Kalau nggak salah dalam penyembuhan KKR si penyembuh kadang gunakan bahasa ruh. Ayas itu saya. Jadi penasaran Gus, si penyembuh kuliah bahasa ruhnya itu di universitas mana?
Memang ada fakultas bahasa roh. Mohon pencerahannya Gus gitu. Pencerahan apa? Aku nggak percaya sama bahasa roh, bahasa ngawur itu. Ngawur itu. Coba cari ya Bible, khususnya Perjanjian Baru. Ada nggak Yesus menggunakan bahasa roh atau belajar atau mengajarkan bahasa roh? Kan nggak ada. Bahasa itu untuk dimengerti. Lah kita nggak ngerti baba siraba-raba. Artinya dalam internal Kristen sendiri bahasa roh itu menjadi polemik. Gitu loh. Ya. Jadi tidak semua kekristenan percaya terhadap bahasa roh itu. Yang bahasa roh itu yang Kristen-Kristen mistis. Ya, seperti itu. Kalau aku secara rasional tak buang itu apa? Orang itu harus jelas berkomunikasi kok pakai bahasa roh, dan orangnya kesurupan seperti apa itu. Kalau aku kesurupan tak Jarno aja. Jarno nggak usah disembuhin. Jarno aja. Ya. Begitu ya Kang Mas Wahyudi Junaidi, Sam Junaidi yang ada di Singosari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau nun. Berikutnya, kalau ada orang percaya sama bahasa itu nggak tahu otaknya taruh mana. Si raba-raba. Banyak yang di sisi, banyak yang diraba. Oke. Selanjutnya Kang Irfan Al-Akbar membahas tentang bahasa langit. Ini yang ditunggu-tunggu, masih menyimak dari Kerinci Jambi. Mantap. Dia menggunakan bahasa sastra, bahasa langit. Ya. Semoga Kang Irfan Al-Akbar selalu dalam ridho Gusti Allah Agung, dalam kerja-kerjanya selalu dilindungi, tidak menemukan kendala apapun ya. Oke, terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar. Salam untuk semua teman-teman kerja yang ada di Kerinci Jambi, teman-teman muslimku ya, saudara muslimku, salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan Jihan Reksa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaltim hadir tetap setia walau sering terlambat menonton kajian JM. Itu sebagai bukti bahwa kecepatan dia menonton itu tidak mampu mengimbangi kecepatanku memproduksi kajian. Ini fakta. Yang begini kan bukan hanya Jihan Reksa saja. Makanya awal-awal dulu kan aku pernah ngomong, ayo kita bertaruh. Aku produksi satu hari 3 video kajian. Tapi aku minta satu kali dimuat minimal 1000 viewer. Berani nggak? Ya. Akhirnya sekarang menyusut menjadi 2 video, pagi 1, siang 1. Karena kalau 3 video, orang Jawa bilang kepontal-pontal. Kon itu kepontal-pontal. Kalian itu apa kepontal-pontal? Nggak tahu Irfan supaya jelaskan. Kepontal-pontal itu apa namanya? Ya. Artinya apa? Aku ingin menumpahkan semua yang aku tahu pada kalian semua. Supaya ilmu itu tidak berhenti di aku, tapi terwariskan kepada semua generasi-generasi Islamku. Sehingga kalau aku mati, ilmu itu nggak ikut mati. Begitu juga kamu nanti. Kamu tahu dari sini, sampaikan, jangan berhenti ke kamu. Supaya ilmu itu nggak mati. Jadi kalau kamu mati, ilmunya tetap diwariskan. Gitu ya. Oke. Dia punya pandangan tentang kaki kiri ya, paha kiri ya. Oke lah ya, itu terlalu panjang kalau aku baca. Terima kasih ya, nanti kalian bisa karena ini juga masih sebuah pendapat, artinya ya perlu diuji gitu ya. Oke, Jihan Reksa matur nuwun. Kita ke Kang Samsul Yatim, gelar tikar menjelang asyar. Pangga raono tunggale. Nggak tahu yang nggak ngerti bahasa Jawa tanya itu apa artinya. Pangga raono tunggale. Toriko bikinan anak bangsa Gus, patut dibanggakan juga. Karena dari jamaah Toriko mainstream di Indonesia malah nggak masuk kategori 10 besar. Toriko di dunia malah yang masuk ya. Jadi ada Kang Samsul, kalau aku salah tolong dibenarkan. Seingatku itu bukunya warna hijau agak kemudah-mudahan ya. Jadi ada sebuah buku itu 10 besar torikoh di dunia, dan torikoh yang dimaksud Kang Samsul itu masuk. Itu torikoh dari dalam negeri itu, bukan dari luar negeri, bukan dari Irak, dari mana, bukan. Kalau ini kita tahu kan sebuah kebanggaan. Ternyata Indonesia nggak bisa untuk sembarangan gitu loh. Otakmu itu supaya ngerti, ojo goblok wae, bahwa generasi-generasi dahulu kita
itu disegani tingkat dunia. Dulu berapa ulama-ulama kita dari Banten, contohnya Al-Bantani itu Banten produk lokal itu. Tapi di Arab Barat Tengah sana disegani, belum yang dari Minangkabau, belum yang lainnya. Jadi kita dulu itu dalam olahraga itu badminton, badminton, bulu tangkis itu disegani dunia. Dalam keilmuan agama kita disegani dunia. Sepak bola juga, dulu juga begitu, tapi sepak bola setelah era tahun 50 ke sini bubar. 50 ke sana mantap-mantap punya. Setelah Roni Pasla, Nobon, Isak Lisa, Oyong Lisa, terus ada lagi Yohanes Auri yang dari Irian Jaya itu, Iswadi Idris itu kita masih bicara, tapi setelah era itu bubar kabeh. Karena banyak politiknya, olahraga di politik ya begitu. Oke, jadi ini thorikoh ini yang aku bilang itu klaimnya sih aku enggak tahu ya, karena temanku bilang begitu. Itu produk lokal gitu loh. Tidak terpengaruh oleh pemikiran luar gitu ya. Dan dia ternyata masuk 10 besar thorikoh dunia. Itu bukunya kalau nggak salah Hijau Agak Muda, ingatku. Kalau salah dibenarkan Kang Samsul Yatim ya. Karena kalau aku aku punya banyak teman pengikut thorikoh, tapi aku nggak pernah ikut thorikoh gitu loh ya. Matur nuwun untuk Kang Samsul Yatim, semoga Allah selalu melindungi perjalananmu ya. Beliau ini adalah King of Road, raja jalanan. Semoga dalam perjalanannya selalu dalam lindungan Gusti Allah Kamu Agung ya, diberkahi semua usahanya. Oke, matur nuwun, kita lanjutkan ke Agitia Karis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, salam Isra Gus. Dari Lebak Bulus izin ngopi Gus, ngobrol perkara iman edisi Ramadan. Mantap. Selamat menjalankan ibadah puasa Gus dan pewer-pewer setia Gus. Mantap, mantap, mantap ya. Terima kasih juga untuk semua saudaraku yang ada di Lebak Bulus. Ya. Aku sampaikan salamku untuk kalian semua, salam Isra, Islam rasional. Matur nuwun, terima kasih untuk Agitia Karis, dan ternyata dia cowok ya, aku kira cewek. Kemudian ada jagoan kita dari sisi agak nyerong dia. Nyerong terus naik sedikit ya, itu Sulawesi ya. Sulawesinya ini sekarang banyak berubah sih ya. Ada Sulbar. Dulu kan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, selesai sudah. Ya kembali ke politik pemekaran daerah. Aku kadang-kadang kalau ke Sulawesi bingung, ada Sulbar, ada Kendari itu, Sulawesi Tenggara nanti. Ya itulah. Seperti Lampung ini yang di Bandar Jaya tahu nih. Lampung dulu itu hanya 3 kabupaten, Lampung Utara, Kota Bumi, Lampung Tengah, Metro, Lampung Selatan itu Karang. Dulu nyebutnya itu Karang, nama lengkapnya itu Tanjung Karang. Mau kemana? Mau turun kemana? Ke Karang. Nah itu. Kemudian tahun 80-an berubah menjadi Bandar Lampung. Ngapain juga dirubah? Orang isinya ya itu doang kok. Kita ini paling ramai dalam kemasan, tapi isinya tetap aja. Gimana menjadi bangsa yang tangguh kalau gitu caranya? Ya, ini si Ben-Hur Bamas Muljam mendeskripsikan tentang, aku tanya kemarin, kenapa bagian tubuh yang pertama kali berbicara di akhirat nanti adalah paha bagian kiri. Maka dia deskripsikan ya, paha bagian kiri itu penopang intinya ya. Dan itu langsung berhubungan dengan jantung, darah dipompa dari situ dan segala macamnya ini ya. Menurutku itu sah-sah saja, itu namanya hikmah. Tapi dia tidak terkunci dengan itu. Contohnya begini ya, Allah mengharamkan kita babi. Setelah itu lewat kemajuan teknologi diselidiki babi itu banyak cacing pitanya, penyakitnya ini, kira-kira begitulah ya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi bukan karena itu terus babi haram. Pertanyaannya, kalau karena itu babi haram, nanti ada kemajuan teknologi, semua bisa dihilangkan. Cacing pitanya bisa, penyakit ininya bisa. Jadi makan babi itu aman, tidak menimbulkan penyakit. Apakah babi terus menjadi halal? Kan enggak. Jadi hal-hal yang demikian itu namanya hikmah. Ya bagus-bagus saja ya. Semakin menunjukkan ada kesesuaian secara saintis. Dan itu sudah dipaparkan oleh Ben-Hur Bamas Muljam.
ya dari Sulawesi tentang kenapa harus paha dan itu sebelah kiri gitu ya. Nanti dari bagian tubuh kita yang akan berbicara pertama kali. Artinya apa? Seluruh bagian tubuh kita akan berbicara kan. Tapi yang pertama kali itu. Jadi bukan lagi mulut. Sudah berubah kan kerangka berpikir ya. Karena kalau kita di sini mulut bahasa. Oke. RF izin memberikan saran Gus. Oke, monggo supaya channel ini kembali ramai. Jika belum punya akun TikTok, itu suruh buat Gus. Mengingat banyaknya pengguna TikTok dan aplikasi ini juga bisa mendapatkan AdSense seperti YouTube. Untuk bio TikToknya bisa disambungkan dengan channel YouTube-nya jenengan. Jika sudah tersambung akan keluar logo YouTube, jadi viewer bisa tinggal mengklik logo, jadi langsung bisa masuk ke channel YouTube jenengan. Dan saran juga videonya yang diunggah di TikTok jangan terlalu panjang seperti short video yang ada di channel YouTube-nya jenengan saja Gus. Terima kasih. Itu sudah dikomentari sama Rini. Sudah ada yang Mas menyarankan seperti itu. Cuman kan aku ini gimana ya, gaptek. Dan kembali kemarin ada juga suaminya soleha kita Natalia itu ya, kan kemarin kita makan bareng itu, dia juga menghimbau TikTok, cuman beda juga yang aku terima. Kalau yang dia jelaskan itu dapat AdSense-nya itu ketika itu diskusi, jadi live gitu loh, tidak rekaman diunggah tidak begitu. Tapi kalau menurut penjelasanmu ini kan berarti bisa rekaman, dapat AdSense seperti YouTube, rekaman diunggah. Tapi dari imam itu live, misalkan diskusi apa begitu. Jadi aku sebagai orang yang awam, saranku gini lah, kan itu ada nomor WA. Coba kamu masuk ke WA, nanti kita bisa ngobrol di sana dan kamu jelaskan sejelas-jelasnya ke aku. Karena kemarin itu tak suruh baca komen ini, dia juga bilang sama seperti yang disampaikan oleh Imam katanya. Tapi Imam sampaikan ke aku itu kontennya diskusi live gitu. Nah, ini mana yang benar? Maka untuk RF, terima kasih ya. Tolong kamu masuk ke WA, kan ada di slide yang kuning itu nomor WA. Nanti kita bisa ngobrol di situ dan beri penjelasan sama aku, sehingga kalau memang itu bagus, boleh-boleh saja. Kan aku itu sebenarnya ingin media yang begitu bisa ada di TikTok, ada di YouTube, gitu loh. Ya. Oke, terima kasih untuk RF dan aku tunggu ya, bisa kontak via WA ya. Kemudian ini ibu guru juga, ini ibu guru kita ini dari Bandung ya, Teh Neti Anggraini Barokallah. Oke, terima kasih Teh Neti, salam untuk sadayananya, keluarga saudara muslimku yang ada di Bandung. Ini banyak bu guru kita ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Berjuang mencerdaskan anak bangsa gitu. Oke, Ari Prasetyo, Assalamualaikum, Batam hadir guru Ba'da Zuhur, salam Isra. Salam Isra untuk Kang Mas Ari Prasetyo ya, salam untuk semua keluarga di sana dan saudaraku muslim, salam Isra semuanya, Islam rasional. Kemudian ada Ilham, ini bacanya Ilham Guns atau Ilham Gan. Aku nggak tahu ya, sudah Ilham aja ya, ini cowok ini. Mas Ilham, salam Isra dari Bandar Jaya Gurunda. Oh iya, Bandar Jaya itu aku sangat familiar dengan Bandar Jaya, tapi sekarang sudah berubah ya. Itu gedung biskupnya sudah nggak ada. Setelah 1-2 bulan ini aku menjadi muridmu, aku sudah mulai dihindari oleh debater oten di TikTok. Alhamdulillah. Ini yang aku suka. Yang aku suka hal-hal seperti ini, seperti MBR dan yang lain-lainnya. Jadi channel ini mencerahkan, membawa pure-nya dari yang goblok menjadi pinter, dari yang tersesat menjadi lurus. Bagaimana dulu MBR Syiah sekarang sudah Islam. Bagaimana dulu tidak dihindari, sekarang Kang Ilham Guns sudah dihindari karena kemampuan kristologinya semakin matang. Itu sisi utama yang aku bisa menjadi senang karenanya. Tapi ingat, di samping sisi yang lain yang itu sebagai bahan bakar, channel ini bisa tetap eksis. Ya apa? Ya iklan itu, viewer itu.
Kan kemarin sudah kita diskusikan, nah, kalau di skip atau diunduh ya nggak berkontribusi. Masa sih kalian nggak bangga ada channel dakwah Islam, powernya mantap, iklannya mantap. Nah kalau diunduh terus di skip, ya cuman itu second, yang bagian yang kedua, bagian yang utama seperti ini, membahagiakan. Dan ini tidak hanya ke aku saja, maka siapapun yang bersolawat terhadap channel ini, insya Allah dia akan mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Karena hadisnya jelas, apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau akan mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Semoga itu tidak hanya kepada aku, tetapi saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, lewat anti skip, anti download, dan segala macamnya. Oke, terima kasih Kang Ilham. Cuman aku pesan ya, kalau debat tunjukkan bahwa kita elegan ya, rasionalitasnya itu mantap ya. Ini matahari sudah mulai keluar. Ya, kita dilarang untuk menghujat ya, jadi tetap dalam bahasa-bahasa yang santun. Coba kamu meniru stylenya si GNG, itu bagus itu. Dia bisa membalas hujatan tapi dalam kemasan yang bagus, gedang godok gitu loh ya. Kamu lihat, dan dia referensinya lumayan juga itu ya. Jadi karena kita dilarang, kita tidak boleh menghujat Yesus, tidak boleh. Kalau mereka menghujat Nabi dia, orang mereka itu nggak punya aturan, ya terserah saja. Kalau kita justru menghormati Yesus. Jadi jangan kamu terpancing mereka menghujat Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad, terus kamu kembali menghujat Yesus, nggak boleh. Karena agama kita itu juga memerintahkan kita harus menghormati semua Nabi, termasuk Yesus tanpa terkecuali. Nah, sekarang bagaimana cara membalas hujatannya? Itu perlu kemasan tersendiri. Supaya kamu nampak elegan, bahwa oh orang Islam itu intelektual ya gitu. Jadi mulutnya bukan sampah ya. Kalau mulutnya sampah, orang lihat diskusinya aja males gitu. Tapi kalau intelektualnya yang keluar, ya belum tentu sih orang itu akan menerima terus menjadi mu'alaf. Tapi setidaknya dia ada rasa suka melihat penjelasan kita gitu ya. Jadi aku sangat berbahagia untuk Kang Ilham Gan. Silahkan ngaji di sini, ambil ilmunya mana yang bisa itu untuk bekal kamu dalam diskusi lintas iman. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Kang Juanto Anto sudah belum ya? Assalamualaikum Gus, Cirebon hadir Gus, kajian yang penuh dengan kata-kata sastra, diksi simbolis. Mantap, Islam rasional. Oke, mantap. Terima kasih. Kang Samsul Yatim sudah, Anggit sudah, RF sudah, Tehneti sudah, Ari Prasetyo sudah, Kang Ilham sudah. Soleha kita Aisyah, Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Surabaya. Matur nuwun Mbak. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Surabaya. Kembali jagoan kita Rijal Wahyu ya. Tetap ngaji di sini tapi tetap kuliah juga ya. Rembang selalu hadir Gus. Oke, matur nuwun, salam untuk semuanya, untuk saudara muslimku yang ada di Rembang, untuk Kang Mas Rijal Wahyu, ini jagoan kita ini. Ada lagi Roro Jonggrang Demak hadir Gus, mantap. Oke, monggo silahkan, monggo. Ada lagi soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Di akhirat nanti tak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Gusti Allah, mantap. Kita pasti telanjang, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Salam Isra dari Palu, mantap. Jadi dia sudah paham diksi telanjang yang kujelaskan tadi. Tidak harafiah. Ya, kalau yang belum jelas tanya itu sama Gispati itu. Telanjang itu seperti apa, ya. Oke, selanjutnya Kang Hermana Nata Wijaya atur nuhunnya, ada Kang Saran Gifari atur nuhun Bandung semuanya ya. Kumaha pawartosna sadayana. Salam Isra untuk semua saudara-saudara muslimku yang ada di Bandung ya. Kemarin katanya Bandung Selatan ya. Bandung Selatan di waktu malam. Itu lagu keroncong ya. Aku untuk semua musik itu suka, keroncong suka, rock suka, dangdut suka, jazz suka, bossa nova suka aku ya. Keroncong juga, campur sari aku suka ya. Katanya Bandung Selatan diguyur hujan dan banyak angin, pohon tumbang. Semoga hari ini kondusif, tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, dan semoga selamat semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung Selatan. Atur nuhun informasinya untuk Kang Sahran Gipari.
Dilanjutkan yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono, matur nuwun Kang Mas Edi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untukmu Kang Mas. Terima kasih atas data-data yang selalu dikirimkannya PAWA ya. Kemudian Kang Mas Satrio Bagus Jakarta Selatan, nyimak Gus, mantap. Monggo monggo. Kita lanjutkan ke Tuban siap hadir Gus. Ada Kang Mas Arif Muksini. Ada lagi asli Tegal. Nggak tahu tanda tanya apa yang ditanya juga nggak tahu. Soleh Haketari ini numero CT ya. Terima kasih. Kemudian ada Ivanov, Iis Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal. Benar, tepat sekali. Jadi lagu dangdut Cinta Bukan Kapal itu dipopulerkan oleh biduan Iis Dahlia. Lagu itu sempat merajai puncak tangga lagu-lagu dangdut di era itu ya. Kalau aku terima sih itu memang karya Yoni Dores dan aku baru tahu, terima kasih informasinya dari Ivanov, nggak tahu nih cewek apa cowok, ternyata dia adiknya almarhum Dedi Dores ya, yang apa namanya, sebetulnya nggak dangdut amat si Yoni Dores ini ya, tapi lagunya subhanallah ya. Setelah itu aku dapat lagi informasi karena boleh jadi itu digubah oleh dua orang, ada lagi nama Zul Anggara di lagu itu. Lah kalau Zul Anggara itu memang dangduter. Kalau Yoni Doresnya itu enggak gitu loh ya. Ya itulah namanya informasi, tentunya kita setahu yang informasi yang masuk ya. Karena aku juga enggak pernah hidup di Jakarta, pernah sekali waktu jual lagu itu ke Mangga 2 Plaza. Dan itu ketemu Yongki ya. Itu vokalis yang kemudian subhanallah dakwah ya. Dia menjadi teman, dia bersatu di Jamaah Tabligh ya subhanallah. Semangat dakwahnya. Yongki itu yang duet sama Ita Purnamasari. Sejak ku cium mesra keningmu, gitu lagunya ya. Dia duet. Itu aku ketemunya di Mangga 2 Plaza waktu aku jual lagu. Tahun berapa itu lupa aku ya. Oke. Terima kasih Kang Ivanov atas informasinya. Ini Kang atau Mbak ya, semoga nggak salah, kalau salah ya dikonfirmasi ulang. Kemudian Empu 99 Wi, terima kasih. Kang Mas Didi 3665, terima kasih. Aku nggak tahu maksudnya apa, lain kali jangan gitu, sertakan aja maksudnya apa. Kalau seperti 3665 QS itu bisa jadi orang nanti ngirain itu kode buntut. Oke, kita kesini sekarang, telanjang ya. Sudah 47 menit ya, cuman aku coba sedikit jelaskan ya tentang telanjang itu ya, dan sudah aku jelaskan seperti itu ya. Kemudian kita nanti akan merujuk, kamu pelajari dulu di sebentar, takut lari dia karena nggak, waktunya sudah limit ya. Nanti kamu pelajari dulu nih ya, Quran surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang 51. Kamu baca dulu ya, nanti aku jelaskan, kalau kamu sudah baca aku jelaskan tuh langsung nyantol ke otakmu ya. Kok disuruh baca kan goblok tuh, nggak manut digait. Apa guidingku tuh kamu ikuti supaya kamu pintar gitu loh. Quran Yasin 3651 ya. Nanti ada Quran surat apa ini? Al-Mursalat ya. Mursalat ini surat yang ke Al-Mursalat ke-77 ya. Nanti ayatnya 35. Dilanjutkan nanti Yasin lagi. Quran surat Yasin 36 ayatnya yang ke-65. Jadi ini tolong kamu pelajari dulu untuk kita lanjutkan besok. Dan mohon dipersori, tadi dugaanku hari ini bisa kita selesaikan edisi tamat sehingga besok melanjutkan tentang siksa kubur. Ternyata tetap aja nggak bisa. Ini menjadi edisi kedua ya. Ini kamu pelajari Quran surat Yasin 3651 dan Al-Mursalat. Mursalat itu 77 ya.
Sebentar, takut salah tulis. Oh ya betul, 77 ya. 7735 dan Quran surat Yasin 3665. Ini ya, ini kamu berikan stressing point ya, surat ini. Karena nanti ini akan aku gunakan juga untuk menjelaskan kamu siksa kubur itu ada atau enggak, ya. Jadi kajian kita ini ternyata masih tetap terkait, ya. Kalau di sini kita membahas tentang bahasa di akhirat nanti apa ya. Nanti ini akan aku gunakan untuk menjelaskan kepada kalian tentang siksa kubur itu ada enggak. Al-Quran mengatakan siksa kubur ada atau malah sebaliknya nggak ada. Nanti dari sini ya. Makanya kalau kamu sudah belajar ini, nanti ketika aku menjelaskan tentang siksa kubur lebih enak. Jadi 2 kali. Untuk ini juga kamu belajar ini, untuk tajuk ini, berikut ini ya. Nah, nanti ini dalam siksa kubur juga kita pakai ya. Siksa kubur itu lagunya Ida Laila ya. Orkes Melayu Awara dari Surabaya yang biasanya duetnya sama Ahmadi ya, Haji Ida Laila, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Suara rintihan suara tangisan. Oke, sampai sini dulu, insya Allah besok kita lanjutkan di seri ketiga ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai Islam yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Tetaplah semangat dalam belajar, tumbuh menjadi generasi Islam yang tangguh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.